Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Tempo Dulu. Dan senang rasanya saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda untuk tentunya kita berbincang-bincang ya tentang bagaimana sejarah masa lampau yang tentunya sempat menghiasi bagaimana berdirinya negeri ini. Dan sudah hadir di studio beliau Bapak Asep Yuda Wirajaya, Sarjana Sastra, Master of Arts. Beliau dosen sastra di Universitas 11 Maret. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Faisal. Alhamdulillah baik. Semoga senantiasa sehat, Bapak. Dan Ya, aktivitas pagi hari ini tadi apa, Bapak? Ini tadi habis perpanjangan paspor, sehingga ya saya kira antriannya sebentar, ternyata lumayan panjang. Apa mau ada perjalanan dinas? Insya Allah ke Malaysia, ada undangan ke Malaysia. Baik-baik, semoga dilancarkan ya, Bapak. Amin, amin. Dan kita di pagi hari ini, kesempatan hari ini akan membahas tentang dokumen kuno atau naskah kuno ini ya, Bapak ya. Iya. Nanti ya boleh Bapak ceritakan bagaimana mungkin cara menemukannya ataupun ciri-ciri naskah kuno ini akan seperti apa dan kemudian pelestariannya bagaimana begitu ya, Bapak ya. Baik, dan kami tentunya juga mengundang Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat telepon di nomor 0271 6793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik, Bapak, mungkin di awal bisa dijelaskan ini naskah kuno ini sebenarnya seperti apa? Mungkin ciri-cirinya seperti apa sih, Bapak, biar masyarakat ini juga mengenal gitu. Baik, naskah kuno itu sebetulnya tulisan tangan ya. Tulisan tangan atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah handwritten. Nah, tulisan tangan yang usianya lebih dari 50 tahun menurut Undang-Undang Cagar Budaya. Kemudian isinya bisa tentang sejarah, budaya, ya, kemudian arsitektur, politik, pengobatan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya menggunakan aksara lokal, aksara daerah, bahasa daerah, atau menggunakan aksara Arab. Aksara Arab, ada yang bahasanya bahasa Jawa, kita kenal dengan pegon. Ada aksara Arab menggunakan bahasa Melayu juga ada. Biasanya dikenal dengan istilah Jawi. Nah, itulah yang disebut dengan naskah kuno. Walaupun dalam perkembangannya negara-negara di luar ya, negara-negara Eropa, Amerika itu sudah mulai mendata naskah-naskah yang versi cetak. Jadi naskah kan ada yang dulu kan belum ada mesin cetak. Mesin cetak, betul. Sehingga kalau ingin memiliki naskah dia harus menulis atau menyalin. Sehingga prosesnya kan butuh waktu yang lama. Nah, ketika teknologi berkembang, ada industri cetak. Nah, negara-negara di Eropa, di Amerika sudah mulai mengumpulkan, mendata, mengoleksi naskah-naskah yang cetak ini. Tapi kita belum. Terus terang di tempat kita belum. Kenapa belum? Karena kita yang tulis saja masih sangat banyak. Sangat banyak. Ya, sangat banyak dan belum mendapatkan perhatian dengan porsi yang layak. Ya, itu. Dan persebaran naskah kuno ini merata di Nusantara ya. Di Nusantara ini merata, mulai dari Aceh, ya, Sumatera, kemudian Lampung, itu hampir semua Sumatera ada, hampir semua Jawa ada, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, bahkan sampai ke Papua.
Ada, dan itu membuktikan dulu nenek moyang kita sudah menggunakan lingua franca, bahasa komunikasi lintas kepulauan Lintas itu dengan menggunakan bahasa Melayu dulu. Menggunakan aksara Arab, dari bahasanya Melayu. Yang kemudian di Indonesia Merdeka 1928 dulu, bahasa Melayu itu kemudian diganti menjadi istilahnya bahasa Indonesia. Baik-baik. Jadi kan berarti ini memang persebaran naskah kuno ini memang sangat luas ya Bapak ya. Iya. Maksudnya di setiap titik, di setiap pulau, mungkin di setiap suku itu pasti ada naskah kuno. Pasti ada. Dengan mungkin ketidakpastian tempatnya ini, bagaimana cara menemukan para peneliti ini menemukan naskah kuno ini? Nah, biasanya kita bekerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk mengadakan semacam sosialisasi. Dalam sosialisasi itu menghadirkan kepala desa, sesepuh, ya bini sepuh, tokoh masyarakat yang ada di wilayah. Kemudian kita beri penjelasan tentang pentingnya naskah kuno, karena di era sekarang pun jual beli naskah kuno itu sangat masif. Walaupun di Undang-Undang Cagar Budaya tidak boleh, Tidak diperbolehkan. ya tidak boleh, tapi di depan mata kita ada transaksinya itu, dan negara tetangga kita Malaysia dan Brunei itu sangat luar biasa berburunya. Oh, saat minat begitu ya. Nah, sehingga kita juga bersaing dengan negara tetangga kita. Kalau kita diam saja, ya kita akan kehilangan warisan intangible asset ya yang luar biasa. Oh, berarti sebenarnya naskah kuno ini yang belum ditemukan ini masih dipegang masyarakat secara umum begitu Bapak? Ya, jadi ada komunitas-komunitas tertentu yang masih memiliki naskah. Mereka masih rawat dengan baik ya naskah itu. Kemudian kalau kita datang ke masyarakat, tidak sembarang waktu kita bisa mengakses naskah itu. Jadi biasanya ada waktu-waktu khusus yang hanya boleh dibuka pada waktu itu. Misalnya tanggal 2 Syawal. Ada itu naskah di lereng Merapi Merbabu itu masih dikeramatkan bahkan. Jadi sebenarnya itu kan pustaka kan catatan, buku, mestinya kan dibaca, dipahami isinya, kemudian diamalkan gitu. Betul. Tapi kan kemudian berkembangnya menjadi ke arah yang keliru, mistik gitu. Yang mistik. Nggak, kemudian itu dianggap pusaka, dikasih kain putih mori gitu, kemudian hanya dibuka pada saat-saat tertentu saja. Itu pun menggunakan mahar ya. Nah, ini kan juga pemahaman yang keliru. Ya, banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Ya, kita perlu luruskan bahwa isinya apa sih? Nah, ternyata setelah kita buka isinya ada banyak hal yang bermanfaat kan gitu. Seperti yang saya temukan di daerah Desa Tumang ya. Desa Tumang, Kecamatan Cepogo. Ya, Boyolali, itu di sebuah rumah kuno Mas, rumah joglo kuno, itu berangkat tahunnya 1887 Masehi rumahnya, dan rumah itu sudah lebih dari 30 tahun tidak pernah dimasuki oleh manusia. Jadi ya suasananya agak gimana gitu. Nah, sampai Pak Kepala desanya juga tidak berani masuk dalam rumah itu, hanya membukakan pintu kemudian monggo Pak Asep yang duluan. Nah, setelah kita masuk ternyata ada ratusan naskah di sana. Nah, kan luar biasa sekali, ada ratusan naskah. Kalau itu lembaga, institusi kayak keraton itu saya tidak aneh. Keraton punya ratusan naskah saya tidak aneh. Tapi itu milik pribadi. Itu milik pribadi ya, di sebuah desa di lereng Merapi yang jauh dari pusat ibu kota ya.
ibu kotanya kan Solo. Solo. Tapi menyimpan koleksi ratusan naskah. Nah, itu kan membuat saya sangat tercengang itu pada waktu itu. Kemudian dari ratusan itu kita coba identifikasi, ada naskah tentang kitab Safinah. Ya, kitab Safinah itu kitab fikih dasar ya, yang bermadzhab Syafi'i. Nah, ini juga menjadi temuan yang berharga dan masih menjadi missing link ya, tanda tanya besar itu. Angka tahunnya 1917 Masehi. Nah, itu ditulis tangan huruf Arab, bahasanya Arab dan Jawa, ada penjelasannya, ada syarahnya. Nah, ini yang menarik justru itu. Kalau hanya sekedar menyalin mungkin siapapun bisa ya menyalin. Tapi kalau kemudian di naskah itu dia tidak hanya menyalin tapi memberikan penjelasan bagian demi bagian dari kitab itu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Siapa sosok Mbah yang Cipto menyimpan ini tadi, yang memiliki gitu? ini tadi. Dari mana sanad keilmuannya kan gitu. Karena kitab Safinah kalau kita tracking, kita lacak, kitab Safinah itu kan sempat disalin oleh Syekh Salim ya di Batavia pada tahun 1855 Masehi. Kemudian disempurnakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di Banten tahun 1875 Masehi. Nah, kok bisa sampai ke Cepogo tahun 1917? Nah, ini apa ya, jejaring ulama keilmuannya ini bagaimana? Nah, itu yang masih belum terpecahkan. Mungkin sampai sekarang masih diteliti. Masih misteri itu, masih misteri. Yang harus kita coba uraikan gitu. Berarti kan ada sanad keilmuan yang nyambung gitu. Tidak mungkin ujuk-ujuk muncul di Cepogo, mesti ada yang membawa kan begitu. Betul. Nah, itu. Demikian pula ada naskah ya, yang selain itu ada naskah judulnya Petung-petung, Mas. Petung-petung kan kayak perhitungan matematika. Bukan. Oh, bukan. Kalau petung-petung kan orang Jawa bilang kan kayak primbon gitu ya. Iya. Tapi setelah dibuka isinya itu kutipan ayat-ayat Al-Qur'an, Mas. Kutipan ayat-ayat Al-Qur'an, tulisan tangan. Misalnya ada kutipan surat Al-Imran ayat 200, ayat yang terakhir ya itu. Dijelaskan, ditafsirkan begitu. Nah, kemudian ditafsirkan menggunakan bahasa Jawa, aksara Jawa. Dan dijelaskan cara penggunaan ayat ini bagaimana, untuk apa. Wah, ini kelasnya sudah di atas Pak Kiai. Sudah sangat detail itu ya. Tapi Bapak, kalau di era sekarang ini, kalau misal masyarakat secara umum ini menyimpan secara pribadi naskah kuno ini, apakah sebenarnya diperbolehkan nggak sih Bapak? Diperbolehkan. Hanya masyarakat sebaiknya melaporkan ke Dinas Arsip dan Perpustakaan supaya kepemilikan naskah itu bisa didata dan didaftarkan ke Perpustakaan Nasional, sehingga nanti resmi ada sertifikat penghargaan dari negara, mengucapkan terima kasih kalau memang yang bersangkutan sudah merawat dengan baik naskah itu. Dan naskah itu juga nanti akan kalau memang butuh restorasi, perbaikan. Nanti akan dilakukan perbaikan, bahkan dilakukan pendigitalisasian. Pendigitalisasian itu nanti fungsinya sewaktu-waktu, kita tidak mengharapkan ya sewaktu-waktu naskah ini hancur, rusak atau hilang. Nah, ini ada salinan yang bisa kita dapatkan, sehingga kita tidak kehilangan ilmunya gitu loh. Oh, baik. Dan kalau secara awam ini Pak, kan tadi disampaikan bahwa ciri-ciri yang mungkin sudah ditetapkan itu, naskah ini disebut naskah kuno itu ketika ditulis tangan, usianya lebih dari 50 tahun,
dan pembahasannya berbagai macam konteks itu tadi. Nah, bagaimana masyarakat agar tahu mungkin secara kasat mata, wah naskah ini umurnya sudah lama, ini termasuk naskah kuno, itu bisa nggak sih Bapak? Ya kalau masyarakat awam mungkin agak kesulitan ya, agak kesulitan untuk bahkan untuk memastikan ini asli Atau tidak? atau aspal ya. Nah, karena hari ini banyak naskah aspal beredar, Mas. Ya, banyak naskah aspal. Jadi kasus saya menemukan naskah medianya lontar di Seragen, ya. Di Seragen ya, Seragen Kota sebetulnya, Mas, Seragen Kota. Saya tanya wawancara dengan pemiliknya, katanya naskah itu beliau dapatkan dengan mahar tukar dengan keris ya, pusaka keris itu. Dan naskah itu menurut keterangan beliau adalah naskah era Demak. Wah, saya juga agak kaget juga tuh. Ada ya naskah era Demak sekarang gitu loh. Demak itu kan 1400-an ya. 1400 1500-an kan Sudah cukup lama. wah, itu sangat lama itu. Tapi kalau memang lihat sepintas, lihat keropak itu kotak penyimpan naskah yang lontar itu, memang seakan-akan itu sudah kuno banget gitu loh. Setelah kita buka, kita cermati dengan seksama, ya saya tersenyum ya takut kalau sebetulnya pengen ketawa tapi kan takut dosa. Takut dosa. Kenapa? Karena naskah ini jelas naskah aspal gitu. Ya betul, ini bahannya lontar, cuma ini ditulis menggunakan ballpoint tinta hitam. Tinta yang sekarang ya, Iya. yang dulu pasti belum ada. Gitu. Kalau dulu lontar itu tidak menggunakan ballpoint tinta hitam, jadi pakai semacam pisau ya, namanya pangot gitu, diukir. Ya, sehingga nanti kan ada goresan-goresan itu yang terbentuk di lembaran lontar tadi. Nah, goresan-goresan ini kemudian dikasih kemiri bakar, sehingga yang bagian yang terukir tadi kan nanti keluar warna hitam. Jadi hitamnya bukan hitam dari tinta ballpoint, satu. Yang kedua, tulisannya itu menggunakan aksara Arab. Ternyata saya baca itu surat-surat pendek di juz amma. Ya saya pengen ketawa tapi ya takut dosa tadi ya. Ya karena beliau sudah terlanjur tertipu. Mungkin iya tertipu ya, tadi tertipu. Ya, itu kasus yang di Seragen. Kemudian kasus yang di Delanggu. Wah, itu ada naskah 2 kalinya ini, Mas. Nah, lebarnya. Itu apa itu, Pak? Nah, covernya itu dari kulit kerbau. Dari kulit kerbau. Isinya setelah saya baca itu Al-Quran. Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, lengkap. Berarti beraksara Arab itu ya? Arab. Cuma sepintas kalau hanya lihat covernya ya ini kuno ya. Sepintas saya sudah bisa menangkap ini naskah baru dibuat gitu loh. Baru dibuat. Dan saya tanya berapa maharnya, pasti pakai mahar ini. Maharnya 1.250 sak semen, Mas. Dan mereka dapat naskah itu dari daerah Barus, Sumatera. Berarti memang sangat di zaman sekarang ini memang sangat ini ya, dokumen-dokumen kuno yang mungkin dipalsukan atau dibuat baru tapi dianggap ini kuno untuk mungkin bisnis, bisa disebut begitu Bapak? Betul. Dan berarti masyarakat ini mungkin seperti kolektor ini ya, masyarakat umum baik kolektor juga mungkin ini memang perlu adanya edukasi lebih jauh. Jadi kita edukasi, ada spidol khusus untuk mengecek ini kertasnya lama atau kertas baru gitu. Kita coretkan, kalau kertasnya baru maka keluar warna biru. Nanti spidol itu akan hilang sendiri. Hilang. Ada alat khusus untuk mendeteksi kertasnya ini sendiri. Kalau kertasnya ini lama, dia akan keluar warna merah.
Gitu. Nanti hilang sendiri. Nah, setelah dicoret warnanya biru. Dan Ya itu sudah langsung otomatis berubah palsu wajah ya. itu. Yang memilih naskahnya langsung berubah wajahnya. Kalau dia tahu kalau ini naskahnya Ternyata palsu, ya palsu. kan lumayan 1.250 sak semen kan itu sudah berapa puluh atau berapa ratus juta itu. Baik Bapak, insya Allah kita akan lanjutkan kembali nanti Iya. di perbincangan kita di sesi yang kedua. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita harus jeda terlebih dahulu. Dan tentunya kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tempo dulu. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih tetap setia bersama kami di Tempo Dulu MTA TV. Dan kita masih bersama Bapak Asep Yuda Wirajaya, Sarjana Sastra, Master of Arts. Dan kita di kesempatan hari ini membahas tentang naskah kuno. Baik Bapak, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi sempat sudah disampaikan bahwa memang naskah kuno ini sering ditemukan beredar di banyak wilayah gitu ya, bahkan disimpan oleh masyarakat secara pribadi. Dan ternyata memang naskah ini boleh juga ya Bapak ya disimpan secara pribadi oleh masyarakat. Cuman ada ketentuan itu tadi ya, harus didaftarkan, diarsipkan ya ke dinas terkait. Nah, bagi masyarakat ini Bapak yang mungkin sudah menemukan kemudian ingin menyimpan, ada treatment atau mungkin cara-cara untuk merawat agar naskah kuno ini tetap terawat dengan baik. Ya, pertama naskah kuno itu harus diberi tempat ya, tempat khusus. Misalnya kalau bentuknya kayak kitab Al-Quran gitu, diberi apa namanya kotak, namanya portable. Jadi nanti ketika naskah itu disimpan dalam kondisi berdiri, misalnya diberikan kayak buku gitu, dia tidak langsung ketekan oleh naskah yang lain karena ada kotak pelindungnya. Nah, kotak pelindung itu nanti bisa dimintakan ke dinas arsip dan perpustakaan. Kalau itu sudah didaftarkan, didata kan dibuatkan nanti gratis. Nah, karena kartonnya itu memang khusus, bukan karton bekas kardus Indomie atau rokok, bukan, tapi karton yang bebas asam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di perpustakaan kan kita ada AC ya, pendingin ruangan yang menyala 24 jam. Itu juga berpengaruh kepada tapi naskah. kalau di rumah kan kita tidak mungkin, karena kita kan hemat energi, hemat biaya kan gitu. Ya solusinya bagaimana? Nenek moyang kita sudah mengajarkan kalau itu ditaruh di rak buku, di saf pertama paling ujung itu dikasih apa namanya arang kayu. Arang. Nah itu untuk mengurangi kelembapan. Kemudian dikasih sebangsa sereh gitu cengkeh itu untuk mengusir serangga. Cengkeh dikasih kayak semacam dibuatkan wadah itu kayak aromanya dari kain, itu tadi ya yang bisa aromanya mengusir. nanti kan bisa keluar mungkin dari yang perban yang tidak kain yang rapet ya, yang kasa, sejenis kain kasa, kasa gitu. Nah dibuat gitu untuk wadah cengkeh tadi ditaruh, nanti serangga tidak akan mendekat, serangga akan takut dengan bau cengkeh itu tadi. Kalau sekarang mungkin bisa silika gel mungkin diberikan di situ. Sama naskah itu ya harus sering dibersihkan dari debu. Nanti bersihkannya pakai kuas. Ada tekniknya tersendiri juga. Kuasnya bukan kuas untuk ngecat ya. Kuas yang biasanya untuk berhias para yang lembut itu. make up artis atau apa yang cewek-cewek itu tuh. Nah, baik kuas itu kan ada yang ukurannya besar, kita bersihkan debu. Kemudian ketika kita memegang naskah ya sebaiknya mengenakan sarung tangan supaya keringatnya tidak langsung menempel di situ. Menggunakan masker bukan karena COVID, tapi kalau naskah itu
berdebu. Nah, kita tidak mengenakan masker, debunya kan bisa terhirup masuk. Satu, yang kedua, kadang kan ada kutu buku namanya silverfish. Nanti dicari aja gambarnya silverfish, kutu buku. Jadi kutu buku kan beda dengan kutu rambut ya. Silverfish itu bentuknya serangganya kecil, tapi dia bisa melubangi buku. Nah itu bisa terhirup. Oh iya betul. Kalau tidak pakai masker bisa terhirup. Dia hidup di paru-paru kita. Dia merusak paru-paru kita. Makanya harus pakai masker. Nah itu, jadi ya untuk perawatan naskahnya, ya untuk manusianya kan keselamatan juga penting, gitu. Tapi ada nggak naskah mungkin golongan naskah ini yang harus dirawat atau mungkin ketika proses pembersihan perawatan itu harus dilakukan oleh orang yang ahli gitu. Jadi tidak sembarang orang boleh membersihkan naskah ini. Ada, jadi terutama naskah. Nah kebetulan saya kan juga terlibat dalam proyek penyelamatan naskah di Keraton Solo. Insya Allah nanti akan dimulai tanggal 15 September besok. Itu pendanaannya dari British Library. Ya, naskah-naskah di Keraton Solo itu kan rata-rata menggunakan bahannya kertas Eropa. Nah, kertas Eropa itu tidak bisa bertahan lama di tengah suhu di Indonesia ini ya. Di Indonesia, di Jawa ini kan, nah, maka harus dinetralisir dulu zat asam yang ada pada kertas itu. Jadi kemudian tinta yang digunakan, tinta dulu itu kan juga mengandung zat asam. Maka zat asam yang ada pada tinta dan pada kertas itu akan lama-lama akan merusak kertas. Namanya istilahnya itu slow fire, kebakaran kecil. Nah, kebakaran kecil cirinya pertama blobor. Orang Jawa bilang itu blobor. Jadi tulisan tinta yang di halaman depan dia akan nembus ke belakang. Bukan terbakar dengan api. Bukan, ya, terbakar karena zat asamnya tadi. Yang belakang nembus ke depan tintanya. Nanti lama-kelamaan kalau sudah parah mereka akan saling melubangi sesuai dengan goresan tintanya. Nah kalau sudah saling melubangi kertasnya semakin rapuh. Orang Jawa bilang kalau disentuh nanti akan mubrul. Nah itu butuh penanganan khusus itu. Penanganan khususnya nanti naskah itu akan dibedah ya, dioperasi ya, dibedah dari covernya, kemudian dilepas dari jilitannya per lembar gitu. Per lembar. Kemudian nanti diuji dulu, ya ini tintanya tinta yang termasuk luntur atau tidak. Kalau termasuk tinta yang tidak luntur, nanti tiap lembar itu akan direndam dengan cairan khusus. Yang cairannya impor. Gitu. Cairan khusus selama berapa jam gitu. Setelah itu nanti diangin-anginkan. Nah, nanti baru naskah itu bebas, betul-betul bebas dari zat asam. Zat asamnya itu tadi ya, Bapak. Bisa terselamatkan. Nah, itu pernah dilakukan terhadap naskah Babat Diponegoro. Yang terakhir kami merestorasi naskah itu yang di Banyuwangi, yang diajukan menjadi ikon ingatan kolektif nasional. Itu hikayat apa? Sri Tanjung, Babat Sri Tanjung. Babat Sri Tanjung. Itu koleksinya masyarakat, yaitu sudah asam tadi, sudah saling melekat. Sudah saling menembus tintanya, ya kita perbaiki. Baik. Nah itu khusus, tenaga ahlinya khusus itu, satu-satunya di Indonesia itu Mas Aris namanya. Nanti juga akan kita libatkan insya Allah di Keraton Solo. Baik. Jadi kalau untuk merawat mungkin pemilik itu bisa begitu ya, bisa. Kalau untuk berat. Tapi kalau untuk sudah tahap restorasi ya, ini harus ada ahlinya. Oh baik Bapak. Kemudian ini Bapak, jadi untuk lingkungan, pengaruh kondisi lingkungan baik cuaca ini memang sangat berpengaruh juga. Sangat berpengaruh sekali ya. Makanya kearifan nenek moyang kita dulu
media penulisan naskah itu menggunakan kertas deluang, bukan kertas Eropa. Kertas deluang itu diambil dari kulit pohon pepper mulberry. Nah, pohon pepper mulberry ini, nah Belanda itu jahat. Belanda itu jahat sekali. Jadi pohonnya itu dibasmi, Mas. Sampai Kementerian Kehutanan itu mengeluarkan data bahwa tahun 1960-an pohon deluang itu dinyatakan punah dari Indonesia. Pendak kebangetan. Padahal nenek moyang kita menciptakan itu deluang itu sekarang pohonnya mulai ditanam lagi ya di Ponorogo, di Pracimantoro, kemudian di Solotigo sama di Bandung. Itu untuk bahan pembuatan kertas. Iya, bahan pembuatan kertas deluang. Jadi diambil kulitnya, dikupas kayak ngupas singkong itu, nanti bagian yang terluar dibersihkan, kemudian direndam dulu pakai air, dicampur pakai abu gosok, baru kemudian ditumbuk. Alatnya khusus dari perunggu. Saya belajar ke Ponorogo tuh, Mas, merekonstruksi pembuatan deluang. Yang ngajarin saya itu simbah-simbah sudah usianya 84 tahun, 90 tahun. Pada waktu itu 2004. Alhamdulillah bisa saya praktekkan gitu loh. Sampai seorang ahli kertas dari Jepang namanya Profesor Sakamoto itu datang ke rumah. Ingin tahu juga. Ingin tahu juga bahwa mahasiswa postdoc itu ingin tahu juga. Begitu. Nah, ternyata diteliti oleh Profesor Sakamoto, kertas deluang itu mampu bertahan di suasana iklim di Indonesia tanpa ada AC dan lain sebagainya lebih dari 200 tahun. Baik. Kertas Eropa tidak akan tahan. Harus AC-nya nyala terus. Dan itu yang mungkin menyebabkan juga naskah-naskah kuno yang asli dari mungkin nenek moyang asli dari suku tersebut atau wilayah tersebut ini memang naskahnya masih bisa terselamatkan sampai sekarang ya Pak. Dan yang memalkan deluang itu rata-rata orang pondok pesantren. Karena orang pondok pesantren tidak mau menggunakan kertas Eropa. Kertas Eropa itu biasanya ada watermark. Watermark itu cap air. Jadi kalau panjenengan punya uang kertas di Terawang itu ada gambarnya. Nah itu namanya watermark, cap air. Nah watermarknya biasanya ada logo salib. Nah para ulama, kiai tidak mau, makanya menuliskan ayat-ayat Al-Quran ada tanda di atas salib. Itu tadi ya, tanda salib. Para ulama kita buat sendiri yang namanya kertas deluang. Belanda tidak mau, pohonnya dihilangkan gitu. Sampai dinyatakan punah loh. Punahnya. Nah, punah tahun 60-an dinyatakan punah. Untungnya masih ada orang yang nanam di Ponorogo. Dan ini mulai ditanam kembali, diapresiasi kembali Bapak ya. Baik, kemudian ini Bapak, ketika kemudian ini para peneliti ini kemudian menemukan naskah, apakah juga ada proses digitalisasi begitu? Karena kan mungkin naskah ini suatu saat mungkin juga rapuh. Tadi disampaikan juga Bapak, dipotret, digitalisasi, dan apakah ini juga bisa diakses oleh masyarakat umum? Jadi kita setelah menemukan, kita identifikasi dulu, ini naskahnya tentang apa, judulnya apa, kan gitu. Kemudian setelah diidentifikasi kita bersihkan dari debu-debu, dan kalau ada silverfish bisa kita tangkap, ya kita tangkap, kita bunuh kan gitu. Karena silverfish nanti akan merusak itu. Merusak bolong-bolongan, melubangi, melubangi. Beda kerusakannya silverfish dengan rayap beda. Nah, beda. Jadi silverfish nanti lubang-lubang, kalau rayap nanti lubangnya 6 blok besar gitu. Itu kecil-kecil yang banyak nanti. Nah setelah dibersihkan baru kita kalau memang itu butuh konservasi, restorasi, ya kita konservasi, kita restorasi, baru kemudian didigitalisasi. Hasil digitalisasinya kalau itu yang mengerjakan Dinas Arsip dan Perpustakaan, biasanya mereka unggah di websitenya Dinas Arsip Perpustakaan.
Selain itu, Dinas Arsip juga akan mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional bahwa naskah ini dimiliki oleh siapa, di mana, dan lain sebagainya, sehingga terdata. Karena ya itu tadi, tetangga kita sangat masif itu. Bahkan setebal handphone itu bisa laku 5 juta, Mas. Malaysia dan Brunei siap membeli itu, cash and carry itu. Makelarnya ada. Orang-orang Tapi kita itu juga tetap gitu. ilegal ya Bapak ya? Ya ilegal. Makelarnya ada, orang-orang kita juga itu. Kemudian nanti mereka kirim ke Malaysia dan Brunei. Baik-baik. Dan tentunya ada kekhawatiran juga nih Bapak ya, tentu karena naskah ini tentunya semakin hari, semakin bulan, tambahnya tahun ini kan umurnya semakin banyak ini. Tentunya kan ada kekhawatiran. Nah, selain satu kekhawatiran mungkin yang akan terjadi dijual belikan ini, ada kekhawatiran lain nggak sih Bapak? Karena peneliti-peneliti itu kan terus memburu naskah-naskah ini agar tetap terdata dan terkumpul diarsipkan oleh negara. Ya, kekhawatirannya kita berpacu dengan waktu. Ya, berpacu dengan waktu, berpacu dengan para makelar tadi. Nah, ini kan cepet-cepetan ya, tuh. Berpacu dengan waktu kenapa? Karena naskah yang terutama yang kertas-kertas Eropa tadi, dia akan hancur pada satu saat, satu titik ya, masa kalau dia tidak direstorasi besar-besaran tadi, dia akan hancur. Ketika hancur, kalau sudah ada versi digitalnya, kita bisa melakukan repro. Mahasiswa saya di kampus itu harus bisa merepro, tidak hanya motret. Reproduksi ulang gitu? Iya, reproduksi ulang. Dan menggunakan kertas deluang repronya, sehingga kualitasnya jauh lebih bagus. Nah, kalau itu belum didigitalkan, maka kekayaan intelektual nenek moyang kita akan hilang. Hari ini saja kita bicara di sini, Malaysia sudah mulai mendaftarkan tentang naskah tentang jamu sebagai kekayaan mereka. Saya sudah ingatkan itu dari di pihak kementerian, pihak perpustakaan. Saya sudah berkali-kali sampaikan. Apakah kita akan diam saja? Padahal jamu itu milik kita loh. Di keraton saja ada serat Jampi Jawi 3 jilid loh. Di Keraton Solo. Di Nguter ada patung Mbok Bakul jamu. Sukoharjo tetangga kita. Masa ya kemudian jamu menjadi budaya Malaysia? Kalau kita nanti mengekspor jamu, kita harus bayar royalti ke Malaysia, kan nggak lucu. Padahal sejatinya itu milik kita sendiri begitu ya Bapak ya. Dan bahan-bahannya kan ada di negara kita. Jadi memang itu tadi berpacu dengan waktu, karena mungkin naskah ini juga pasti akan rusak, dan juga berpacu dengan maklar itu tadi ya, yang secara ilegal menjual belikan. Baik Bapak, kita di akhir perjumpaan mungkin ada yang ingin dipesankan, disampaikan kepada masyarakat ini khususnya yang mungkin masih memegang naskah-naskah kuno, apa yang harus dilakukan, apa yang harus segera ditindaki gitu. Iya, kalau saya boleh berpesan pada seluruh masyarakat yang kebetulan menyaksikan siaran ini, bagi yang masih menyimpan naskah-naskah kuno, entah itu milik keluarga atau warisan keluarganya, mohon untuk mau mendaftar atau mau memberitahu lah, minimal memberitahu Dinas Arsip dan Perpustakaan. Percayalah, mereka tidak akan mengambil alih naskah itu. Mereka hanya ingin mendata, menyelamatkan, ya, merestorasi kalau memang itu perlu direstorasi. Naskah itu tetap ada di tempat panjenengan, hanya nanti akan didata, didigitalkan, didaftarkan atas nama panjenengan. Jadi tidak akan diminta, tidak akan dirampas, tidak, diselamatkan, didata, didigitalkan, sehingga naskah itu bisa lestari, tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk masa-masa yang akan datang. Karena naskah kuno itu sejatinya kan warisan intelektual nenek moyang kita, untuk kita bisa wariskan kepada anak cucu yang akan datang.
Jadi tidak hanya disimpan tapi juga bisa dipelajari ya Betul. makna-maknanya untuk tentunya dipraktekkan ya dalam Iya. kehidupan sehari-hari masyarakat. Gitu. Betul. Baik, terima kasih Bapak atas ilmunya, waktu kebersamaannya. Semoga dilancarkan selalu kegiatannya Amin. dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perjumpaan kita tempo dulu. Semoga apa yang beliau sampaikan ini menambah wawasan kita dan tentunya bertindak lebih bijak lagi khususnya untuk merawat naskah kuno yang kita miliki. Baik, akhirnya saya Muhammad Faisal mewakili rekan yang bertugas mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.